Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sahabat semuanya kita syukuri apa-apa yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Semoga Allah berkenan menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat belajar Islam bersama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada video kali ini untuk menjelaskan 8 tahapan kehidupan setelah kematian. Sahabat, kehidupan alam barzah atau alam kubur adalah alam pertama yang akan dijalani seseorang setelah mengalami kematian. Alam kubur atau alam barzah merupakan satu dari rangkaian yang pertama kali dijalani seseorang dari tahapan kehidupan setelah kematian. Bahkan disebutkan 7 menit di alam kubur seseorang belum menyadari bahwa dia sudah mengalami yang namanya kematian, alias meninggal dunia. Ketika sadar, maka dia akan mendapati suasana yang sangat gelap gulita. Sekitar 7 menit kemudian, dia akan kedatangan 2 sosok asing yang merupakan wujud dari malaikat Mungkar dan Nakir. Itulah alam pertama yang akan dijalani oleh seseorang setelah mengalami kematian. Alam kubur merupakan tahapan pertama dari kehidupan setelah kematian. Maka berikut ini 8 tahapan kehidupan setelah kematian dan juga dicantumkan doa selamat dari siksa neraka dan agar mampu melewati semua tahapan tersebut agar terhindar dari siksa neraka dan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, alam kubur atau alam barzah. Seseorang yang meninggalkan alam fana atau alam dunia akan menjalani hidupnya di alam kubur. Kehidupan di alam kubur atau alam barzah terutama di malam pertama akan sangat mencekam. Sebab seseorang yang meninggal ketika roh meninggalkan jasadnya, maka dia seperti dalam alam mimpi. Belum percaya apakah dia sudah meninggal, tetapi setelah tersadar dan melihat alam di sekelilingnya yang gelap gulita dan ada kain kafan yang melekat di tubuhnya, barulah si ahli kubur kaget, masyghul, bahkan menangis sedih. Dia syok saat tahu dirinya benar-benar sudah meninggal dan akan menjalani kehidupan yang panjang di alam kubur. Demikian sebuah gambaran tahapan pertama setelah mati. Kita akan singgah di alam kubur atau dikenal dengan sebutan alam barzah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding atau barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 100. Dijelaskan dalam Islam, jika alam kubur hanyalah tempat persinggahan, tetapi akan dijalani dalam waktu yang cukup panjang. Bahkan dikabarkan akan lebih panjang dari waktu hidup di dunia. Bahkan disebutkan pula jika di alam kubur inilah manusia sudah bisa mengetahui di mana dia akan tinggal di akhirat kelak, apakah di surga atau di neraka. Jikapun bisa masuk surga, dia akan dihisab bahkan sejak di alam kubur dia sudah mendapatkan siksaan. Tak ada yang dapat menolong, tak ada sanak dan keluarga atau tetangga. Semuanya akan ditentukan oleh amal ibadahnya selama hidup di dunia yang fana ini. Bahkan disebutkan dalam hadis akan datang 2 sosok malaikat yang bernama Mungkar dan Nakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,
Oleh karena itu, sebagaimana hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila mayit telah dikuburkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kerap berdiri di samping kuburannya dan berkata, "Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah keteguhan untuknya karena dia sekarang sedang ditanya." Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Menurut sejumlah riwayat, kedua malaikat yang datang tersebut mempunyai nama Munkar dan Nakir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila mayit telah dikubur atau jika salah seorang kalian dikubur, maka ada dua malaikat yang mendatanginya, yang keduanya hitam kebiruan, diberi nama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Hadis riwayat Tirmizi. Disebutkan pula wujud malaikat Munkar dan Nakir akan datang sesuai dengan amal perbuatan sang ahli kubur semasa hidup. Jika lebih banyak melakukan kemaksiatan, maka yang datang adalah dua sosok yang menyeramkan. Tetapi jika dia seorang yang ahli ibadah, maka yang akan datang adalah sosok yang rupawan. Keduanya akan langsung menanyakan tentang siapa Tuhan kepada manusia di alam kubur tersebut. Apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Disinilah akan menentukan bahwa jawaban ahli kubur bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut sesuai atau tidak. Maka ditanya apa agamanya ketika hidup di dunia, apa kitab yang menjadi pedomannya ketika hidup di dunia, dan siapa nabi yang ia ikuti ketika di dunia. Semua pertanyaannya di alam kubur itu akan dijawab sesuai dengan amal ibadahnya semasa hidup. Sehingga tak ada istilah nyontek seperti mengikuti ujian apalagi joki. Sebab semuanya sesuai dengan perbuatan sang ahli kubur. Selanjutnya, jika dia mampu menjawab semua pertanyaan dua malaikat tersebut, maka dia akan diistirahatkan dan dipindahkan di taman surga yang ada di alam kubur tersebut dan menunggu hingga hari kiamat. Namun jika dia gagal, maka dua malaikat tersebut akan murka. Selanjutnya sang ahli kubur akan ditempatkan di neraka hingga kiamat, dan sepanjang masa itu ia akan menerima azab di alam kubur. Bukti adanya alam barzah disebutkan dalam hadis ini sebagaimana dalam kitab Nasai, hadis nomor 2033, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya saya meminta perlindungan-Mu dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah dalam kehidupan di dunia, fitnah kematian alam barzah, dan dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Sunan Nasai nomor 198. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan setelah mati atau kerap disebut sebagai Yaumul Ba'ats. Menurut Ustadz Musta'in, adapun hari kebangkitan merupakan rangkaian dari hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam Islam, dalam Al-Quran dan hadis berikut ini. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 854. Selanjutnya tentang hari kebangkitan ini disebutkan pula dalam hadis lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Aus bin Aus radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga sangkakala ditiup dan petir bergemuruh. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor hadis 883 dan Ibnu Majah nomor hadis 1075. Hal ini sangat jelas sebab hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud dan Sahih Ibnu Majah. Seperti diketahui,
Hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati. Sebagaimana disebutkan bahwa malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya, maka hari kiamat akan datang. Terjadi bencana di mana-mana. Dunia kiamat dan semua makhluk akan binasa. Tak ada satupun yang tersisa dan luput dari kematian. Selanjutnya malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya untuk yang kedua kalinya. Maka semua makhluk yang sudah binasa dan mati itu akan hidup kembali tanpa terkecuali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 87 yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat belajar Islam bersama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hari penggiringan ke padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 48 mengenai padang mahsyar yang artinya yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Maka sudah jelas hari dalam penggiringan ke padang mahsyar, maka disebutkan bahwa hari ini adalah hari yang termasuk dalam tahapan ketiga dari 8 tahapan perjalanan hidup setelah mati. Hal ini disebutkan dalam hadis sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 5102 dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali di hari penggiringan ke padang mahsyar, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan. Padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas. Di tempat ini, semua makhluk dari bumi dan langit lapisan ketujuh dikumpulkan untuk diadili. Semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Padang mahsyar adalah tempat berkumpul manusia setelah hari kiamat. Digambarkan semua itu sebagai tanah rata yang berwarna putih, tempat yang belum ditempati seseorang. Yang keempat, sahabat semuanya, hari penimbangan amal baik dan amal buruk atau yaumul mizan. Mana yaumul hisab atau yaumul mizan termasuk ke dalam nama-nama hari kiamat. Sebab ini merupakan bagian dari 8 tahapan hidup setelah mati yang dijalani umat di dunia. Hari akhir adalah rukun iman yang kelima, di mana umat Islam mempercayai dan meyakini akan datang hari akhir dan hari pembalasan. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 197, Allah berfirman yang artinya, hanya saja tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengetahui kapan akan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat adalah pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Setelah semua makhluk terkumpul dalam padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung mana yang lebih banyak, amal baik atau amal buruk. Tentunya dalam timbangan amal ini, seluruh anggota badan kita akan bersaksi, sebab mereka dapat berbicara dengan jelas tentang apa yang kita lakukan semasa hidup. Misal tangan digunakan untuk mencuri. Ketika kita membantah, maka tanganlah yang akan bersaksi.
Tak ada lagi pengacara atau saksi yang bisa dibayar untuk meringankan, karena seluruh anggota tubuh akan bicara dengan sendirinya. Yang kelima, yaumul hisab. Setelah menjalani penimbangan amal ibadah semasa hidup di dunia fana, maka seperti disebutkan bahwa yaumul hisab juga terdapat semua makhluk hidup, yakni setelah menerima buku catatan, para jin dan manusia akan menjalani penghitungan amalnya. Sebab semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan. Sebaliknya, amalan buruk akan mendapatkan balasannya pula sesuai dengan timbangan berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan oleh kita. Yang keenam, melintasi jembatan yang lurus atau Shiratal Mustaqim. Ujian selanjutnya adalah ujian yang berat bagi mereka yang banyak melakukan dosa dan akan menjadi ringan bagi mereka yang banyak menjalankan amal ibadah selama di dunia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Al-Imran ayat 51. Mana jalan lurus yang dimaksud adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Dikutip dari buku Wasatiyah dalam Al-Quran, yakni nilai-nilai moderasi Islam dalam akidah syariat akhlak, karya Profesor Dr. Ali Muhammad Salabi, disebutkan tentang jembatan Shiratal Mustaqim oleh Imam At-Tabari yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda. Kemudian dia menyebutkan Quran, lalu dia berkata, itulah Shiratal Mustaqim. Hal ini diperkuat dalam surat Al-Fatihah ayat 6 yang merujuk kepada petunjuk bagi agama yang benar, yaitu Islam. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Makna itu merupakan jembatan Shiratal Mustaqim. Beberapa lainnya menyebutkan Shiratal Mustaqim adalah agama Islam itu sendiri. Oleh karenanya, permintaan petunjuk ke jalan yang lurus sebagaimana tercantum dalam disebutkan bahwa jembatan Shiratal Mustaqim adalah jalan sebuah lintasan melewati neraka menuju surga. Maka itu bagi orang yang banyak dosa, maka dia akan jatuh ke dalam api neraka dan akan disiksa dan terbakar dengan azab yang sangat pedih di neraka. Tetapi jika dia ahli ibadah, maka dia akan berjalan dengan mudah untuk melewati jembatan panjang itu menuju surga. Meski ahli ibadah diajarkan bagaimana doa agar selamat dalam perjalanan di jembatan Shiratal Mustaqim. Yang ketujuh adalah surga. Dipastikan orang-orang yang soleh dan ahli ibadah adalah orang-orang yang digambarkan akan berhasil melewati Shiratal Mustaqim tersebut. Sebab dia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang Muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa, namun akan mendapatkan hisab dan ampunan yang akan ditempatkan di surga masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Yang kedelapan adalah neraka. Selanjutnya inilah tahapan kedelapan. Sebenarnya seperti di surga, tempat bagi ahli ibadah, maka neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim atau kafir. Disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa terdapat 7 tingkatan neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 77 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah surga dan mengobrol sumpah mereka dengan harga yang kecil, mereka tidak mendapatkan pahala mereka di akhirat, dan Allah tidak mengajak mereka berbicara dan tidak melihat mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Itulah sahabat semuanya, 8 tahapan kehidupan manusia setelah meninggal dunia. Semoga sahabat semuanya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian kita.
Dan semoga kita semuanya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga, dan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wal'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.